Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hamid dengan NIM 2310951007 dari kelas Statistika D. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan analisis tracer studi alumni UNAN lulusan 2024. Yang mana dimulai dengan pendahuluan, yang mana latar belakangnya itu tracer study merupakan salah satu instrumen penting bagi perguruan tinggi dalam menilai sejauh mana lulusan mereka terserap di dunia kerja, serta bagaimana relevansi antara bidang pekerjaan dengan kompetensi yang diperoleh selama kuliah. Tracer study dilakukan untuk mengetahui kondisi alumni setelah lulus, seperti status pekerjaan, kesesuaian bidang kerja, dan kepuasan terhadap kampus. Hasilnya bermanfaat bagi universitas untuk mengevaluasi kurikulum, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri, serta mendukung akreditasi program studi. Nah, dari latar belakang tersebut, kita dapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama antara lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan alumni untuk mendapatkan pekerjaan pertama, bagaimana profil umum lulusan Universitas Andalas tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dan IPK. Yang ketiga, bagaimana sebaran alumni Universitas Andalas berdasarkan tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu sejauh mana hasil tesis tadi dapat memberikan masukan bagi peningkatan mutu pendidikan dan kurikulum di Universitas Andalas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan, yang mana yang pertama itu untuk metode dan pendekatan analisis tracer study. Yang mana untuk jenis penelitian ini eh, bersifat deskripsi kuantitatif, yaitu menggambarkan kondisi alumni berdasarkan hasil survei tracer study pada sheet data. Yang mana tujuannya untuk mengetahui profil, waktu tunggu kerja, dan relevansi hasil studi terhadap mutu pendidikan. Yang selanjutnya, terdapat sumber data, yang mana data ini diperoleh dari hasil survei alumni Universitas Andalas tahun 2024, yang mana variabel yang diamati ada 5, itu yang pertama jenis kelamin, kedua IPK, ketiga status pekerjaan, keempat lama mendapatkan pekerjaan, dan kelima tingkat tempat kerja. Selanjutnya untuk hasil pembahasan, yang pertama untuk lama mendapatkan pekerjaan, yang mana terlebih dahulu data ini dikategorikan menjadi lama dapat kerja kurang dari 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, dan lebih dari 6 bulan, serta belum kerja dan tidak diketahui. Yang mana untuk membantunya saya menggunakan Excel, dan untuk grafiknya bisa dilihat seperti pada gambar ini, yang mana grafiknya menunjukkan bahwa eh, eh, yang paling tinggi itu untuk variabel belum kerja, untuk kategori belum kerja, yang mana di sini terdapat 40 orang, sedangkan untuk kategori mendapatkan cepat pekerjaan atau kecil dan sama dari 3 bulan, yaitu 23 orang. Selanjutnya yaitu perbandingan lulusan laki-laki dan perempuan. Yang mana eh, dari data tersebut eh, terdapat total data itu 87 dengan 67 jumlah, dengan total laki-laki 67 orang, perempuan 17 orang, dan tidak mengisi data sebanyak 3 orang. Dan kita jadikan dalam bentuk persentase, maka laki-laki 77,01%, perempuan 19,54%, untuk yang tidak mengisi data itu 3,45%. Dan untuk persentase tersebut kita buatkan ke grafik lingkaran, yang mana untuk yang biru ini untuk laki-laki, untuk yang oranye perempuan, dan untuk yang tidak mengisi data itu abu-abu.
yang mana dari data ini menunjukkan bahwa eh, laki-laki masih mendominasi eh, dalam presentasi kelulusan ini. Hal ini mungkin disebabkan juga oleh penerimaan mahasiswa yang lebih banyak terhadap laki. Selanjutnya untuk yang ketiga itu IPK lulusan Universitas Andalas tahun 2024, yang mana dari IPK alumni tersebut kita dapatkan rata-rata IPK-nya itu 3,53, dan untuk mendapatkannya itu jumlah semua data dibagi dengan jumlah banyak data sehingga didapatkan 3,53. Dan untuk grafik eh, di sini di samping ini itu grafik IPK lulusan Universitas Andalas tahun 2024, yang mana terlihat bahwa untuk kategori cukup memuaskan dan memuaskan itu 0, dan untuk kategori sangat memuaskan itu ada 31, kemudian untuk kategori pujian itu ada 56. Hal ini mengindikasikan bahwa lulusan Universitas Andalas sudah memiliki kemampuan akademik yang baik. Selanjutnya itu tingkat tempat kerja lulusan, yang mana berdasarkan data tersebut kita bisa lihat bahwa untuk lokal eh, ada 4 orang dengan persentase 4,6%. Selanjutnya untuk tingkat tempat kerjanya itu nasional atau wira swasta berbadan hukum ada 29 orang atau 33,33%. Untuk internasional ada 10 orang atau 11,49%, dan tidak diketahui atau yang tidak mengisi data ada 44 atau 50,57%. Dari presentasi tempat kerja tersebut kita dapat membuatkan grafik lingkarannya, yang mana untuk yang biru yaitu lokal, yang oranye yaitu nasional atau wira swasta berbadan hukum, yang abu-abu yaitu internasional, dan yang kuning yaitu tidak diketahui atau tidak mengisi data. Nah, berdasarkan pembahasan dan hasil tersebut, eh, kita dapat menyimpulkan bahwa eh, meskipun lulusan Universitas Andalas tahun 2024 menunjukkan kualitas akademik yang unggul dengan mayoritas berpredikat ujian dan penyerapan cepat terjadi pada sebagian yang bekerja, akan tetapi temuan ini dibayangi oleh tingginya proporsi lulusan yang masih belum bekerja dan data penempatan kerja yang tidak diketahui, yang mencapai 50,57%. Yang mana hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi kurikulum dan peningkatan koneksi ke dunia kerja untuk memastikan capaian akademik tinggi berkorelasi positif dengan penyerapan kerja yang optimal dan terdata. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.